10. Simbolisme dan impresionisme. Melanjutkan reaksi terhadap segala sesuatu yang baru, kami memberikan penghormatan khusus kepada pengaruh modern dari simbolisme dan impresionisme yang sudah umum dalam kesusastraan. Nevirovic dan Senko barangkali tidak mengolah cinta untuk Ibsen dalam teater kami, tetapi ia telah berhasil dalam membangkitkan minat kami. Bertahun-tahun ia mementaskan lakon-lakon Ibsen seperti Hedda Gabler, When We Did Awaken, The God's Brand, Rosmersholm, Peer Gynt. Aku cuma mementaskan 2 lakon Ibsen, yaitu The Enemy of the People, Dr. Stockman, dan The Will Tap. Keduanya di bawah tuntunan sastrawi Nemirovic dan Senko. Bagi kami para aktor, simbolisme merupakan sebuah biji yang sulit dipecahkan. Untuk memetaskan lakon yang simbolis dengan sukses adalah perlu untuk mengetahui peran dan lakon itu secara sempurna, untuk memahami isi-isinya yang bersifat spiritual, untuk mengkristalkan esensinya, untuk mengusap kristalnya, untuk menemukan bentuk yang jelas, terang dan artistik, melakukan semacam sintesis dari semua aneka bentuk dan isi-isi yang begitu kompleks dari lakon tersebut. Kami betul-betul belum berpengalaman untuk tugas seperti itu, dan tambahan lagi, kami kekurangan dalam teknik-teknik yang dibutuhkan. Para ahli menuntut bahwa para aktor kami gagal, disebabkan karena kesenian kami adalah terlalu realistis, kata mereka, yang bertentangan dengan simbolisme. Dalam kenyataannya, alasannya benar-benar sebaliknya. Dalam kasus Ibsen, kami tidaklah cukup realistis. Simbolisme, impresionisme, dan semua isme halusnya lainnya dalam kesenian belong to super consequence and begin where the ultranatural ends. Tetapi hal itu hanya akan terjadi bila kehidupan spiritual dan fisik para aktor sesuai dengan hukum-hukum alam, di mana super conscience itu meninggalkan ceruk-ceruknya yang paling dalam. Bila kekerasan itu berkurang dalam menentang kekuatan-kekuatan alam, maka super consciousness itu akan bersembunyi di dalam ceruk-ceruk paling dalam dari jiwa, mencari keselamatan dari anarki-anarki yang berotot kasar. Pada masa itu kami tidak tahu bagaimana menangani suasana hati yang wajar dan normal di atas pentas. Kami tidak tahu bagaimana menciptakan dalam jiwa kami tanah yang baik yang dibutuhkan lagi super consciousness tersebut. Kami sok terlalu banyak berfilsafat. Kami terlalu pandai. Lambang-lambang kami adalah dari nalar dan bukan dari perasaan. Bersifat sok dan dibikin-bikin dan tidak wajar. Ya, singkatnya kami tidak tahu bagaimana membalikkan realisme spiritual itu menjadi sebuah simbol atau lambang. Kadang-kadang memang benar, secara tidak sengaja karena berbagai alasan yang tidak diketahui, kami menjadi terilhami. Sebagai contoh, pada latihan busana lakon Hedda Gabler, aku begitu antusias dan mengusung tragedi Lovborg ketika kehilangan manuskripnya. Ia hidup dalam saat-saat yang putus asa sebelum melakukan bunuh diri. Dengan diriku, seperti juga dengan temanku, saat-saat yang bahagia tersebut adalah kebetulan saja. Tentu saja sesuatu kecelakaan tak dapat dijamin sebagai dasar suatu seni. Tetapi, barangkali terdapat alasan lain. Sesuatu karakter nasional yang murni yang membuat simbol-simbol Ibsen tersebut sulit bagi kami untuk memahaminya. Barangkali kuda putih milik Rosmersholm tidaklah pernah dekat dengan kami dibandingkan dengan legenda tentang kereta perang Elijah dan suara gemuruhnya ketika melewati angsa pada hari badai Elijah. Barangkali Chekhov adalah benar ketika ia bilang pada suatu hari disertai tawanya yang meledak. Dengar, Artomi tidak pernah bisa memainkan Ibsen. Dan benar juga, Ibsen orang Norwegia itu, dan Artomi orang Rusia, yang tipikal itu memang tidak pernah bisa pergi bersama. Apakah teriakan Chekhov yang dalam itu juga berlaku pada kami? Simbolis-simbolis yang baru yang digodok itu dan Ibsenis